wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini di Masjid Agung Baitur Rahman. Masjid besar sama agung bedanya? Masjid besar Baitur Rahman, Klidon, Sleman, Yogyakarta. Kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Umur yang Kedua. Alhamdulillah, sekarang sudah memasuki aturan tentang wakaf. Anda bisa buka mulai halaman 82. Jadi memang asalnya saya menulis buku Umur yang Kedua ini tujuannya adalah untuk menjelaskan fikih wakaf. Namun kajian yang fokus mengenai fikih wakaf saja barangkali kurang begitu menarik bagi masyarakat, sehingga perlu ada pengantarnya. Nah, pengantarnya adalah memperkenalkan tentang bagaimana pengaruh amal pasca kematian. Kita sudah pernah membahas tentang 10 amal yang pahalanya terus mengalir, dan juga memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk memiliki amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan itulah hakikat dari umur yang kedua, di mana seorang hamba bisa mendapatkan aliran pahala walaupun sejatinya dia sudah tidak ada di muka bumi. Kemudian kita akan fokus pada masalah fikih wakaf. Dalam kajian fikih muamalah secara umum terbagi menjadi dua. Ada fikih muamalah komersil atau yang disebut dengan fikih muamalah muawadat, dan ada fikih muamalah sosial atau fikih muamalah tabarruat. Kami ulangi, kajian fikih muamalah terbagi menjadi dua tema besar. Fikih muamalah komersil, apa tadi namanya? Fikih muamalah muawadat. Dan ada fikih muamalah sosial. Apa namanya tadi? Kajian fikih muamalah tabarruat. Baik. Dan kajian tentang fikih muamalah komersil umumnya lebih banyak. Kajian tentang fikih jual beli, tentang sewa menyewa, tentang akad ijarah ashkhas maupun ijaratul ain, tentang akad istisna dan seterusnya. Itu semuanya dibahas dalam kajian fikih muamalah komersil. Beberapa buku yang beredar di negara kita yang berbahasa Indonesia tentang fikih muamalah seperti Harta Haram Kontemporer karya Al-Ustadz Dr. Irwandi. Kemudian saya ada buku Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Ada juga buku Fikih ASN, buku Halal Haram Bisnis Online. Ini semuanya kajiannya di lingkungan fikih muamalah komersil. Lalu di sana ada fikih muamalah sosial. Fikih muamalah sosial atau fikih muamalah tabarruat di antaranya membahas tentang masalah hibah, tentang masalah hadiah, termasuk di antaranya adalah masalah wakaf. Nah, saya belum mendapatkan buku berbahasa Indonesia khusus yang bahas bagian ini, yang merangkum semua fikih muamalah sosial, yang bahas hibah, hadiah secara khusus, itu saya belum dapat ya. Nah, buku yang saya tulis hanya menyinggung masalah wakaf, karena ini berkaitan dengan masalah bagaimana seorang muslim bisa beramal dengan hartanya dengan punya nilai ketahanan. Diharapkan agar nanti pahalanya terus mengalir. Sekarang coba kita lihat mengenai fikih wakaf. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama tentang objek atau tentang subjek wakaf.
siapa saja yang terlibat dalam kegiatan wakaf. Di buku saya sebutkan ada 3 manusia utama yang terlibat dalam kegiatan wakaf. Ada 3 subjek utama dalam kegiatan wakaf. Yang pertama adalah wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua al-mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Yang ketiga nadhir wakaf. Saya ulang, ada 3 subjek utama dalam kegiatan wakaf. Yang pertama apa tadi? Wakif. Yang kedua mauquf alaih. Yang ketiga nadhir wakaf. Siapa nadhir wakaf? Pihak yang diberi amanah untuk mengelola wakaf. Mohon diperhatikan, mauquf alaih dengan nadhir wakaf itu berbeda. Mauquf alaih dengan nadhir wakaf itu berbeda. Mauquf alaih adalah pihak yang menerima manfaat wakaf. Nadhir wakaf itu pengelola. Berarti nadhir wakaf itu bukan pemilik, tapi dia adalah yang diamanai untuk mengelola. Siapa pemilik wakaf? Seluruh kaum muslimin. Lalu siapa penerimaan manfaatnya? Yang diarahkan oleh wakif. Sebagai contoh, si A wakaf sebuah gedung, lalu dia peruntukkan gedung ini untuk para santri tahfidz Al-Quran. Mereka boleh tinggal di sini, belajar di sini, tidak perlu bayar. Sudah? Dititipkan ke siapa? Dititipkan ke ormas B. Baik. Nah, dari kejadian ini berarti kita menemukan 3 subjek tadi. Subjek yang pertama, wakif. Siapa wakifnya? Si A, si pemilik gedung awalnya. Yang kedua, mauquf alaih. Siapa penerima wakaf, penerima manfaat wakaf gedung ini? Para santri tahfidz. Sehingga kalau bukan santri tahfidz, boleh nggak memanfaatkan? Misalnya dipakai basecamp preman misalnya, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Nah, mereka bukan sasaran penerima seperti yang diinginkan oleh wakif. Wakif menghendaki itu untuk santri tahfidz. Kecuali kalau orang ini mau jadi santri tahfidz, serius menghafal Quran, kemudian taubat dari praktek premanisme yang dia lakukan, kemudian dia mau fokus menghafal Quran, silakan. Kemudian yang ketiga, nadhir. Siapa nadhirnya? Ormas B. Sudah? Baik. Lalu dari 3 ini yang memungkinkan untuk diganti yang mana? Yang memungkinkan untuk diganti yang mana? 2 dan 3. Apakah mungkin tujuan penerima wakaf itu, penerima manfaat wakaf itu diganti? Mungkin. Selama wakifnya masih hidup. Sehingga misalnya wakif berubah pikiran, kayaknya dipakai santri tahfidz kurang maksimal, nggak ada yang mau tinggal di situ karena mungkin di tengah kota sehingga nggak kondusif untuk menghafalkan Quran. Akhirnya diganti. Ya sudah, sekarang penerima objek wakaf saya ganti adalah orang yang sudah atau mahasiswa kampus A, ada kampus di situ, yang dia sudah menikah tapi pingin lanjut kuliah. Berarti khusus lagi, mahasiswa sudah menikah, kuliah di kampus itu, boleh tinggal di sini gratis. Boleh kayak gitu? Boleh. Dan seterusnya. Di Madinah itu ada beberapa muhsinin yang mereka wakaf gedung khusus untuk mahasiswa UIM yang sudah nikah. Jadi kalau yang belum nikah ya tidak boleh, khusus yang sudah nikah, sehingga dia boleh tinggal di situ, di syukoh ya, apartemen wakaf. Nanti kalau dia sudah selesai ganti orang lain, sudah selesai ganti orang lain, dan seterusnya. Baik. Ada juga yang dia mewakafkan gedung ini khusus untuk mahasiswa yang belum nikah. Kalau dia nikah harus keluar.
karena peruntukannya untuk yang belum nikah. Nah, di negara ini ada beberapa objek yang diberikan oleh negara untuk orang tertentu, sehingga dia sifatnya wakaf khusus untuk orang tertentu. Misalnya untuk para anggota TNI yang tinggal di dalam, baik, kemudian disediakan mes. Apa itu bisa disebut wakaf, Kak? Kalau negara menjadikan itu sebagai wakaf, bisa. Maka nanti khusus bagi mereka yang misalnya anggota TNI yang tinggal di dalam mes, mereka yang masih aktif di situ boleh tinggal di situ. Nanti kalau sudah selesai digantikan oleh anggota yang lain. Di tempat-tempat instansi yang lain juga sangat memungkinkan. Ketika negara menjadikan itu sebagai gedung wakaf, kemudian dimanfaatkan untuk layanan bagi para petugas atau para aparat yang tinggal di situ. Baik. Yang kedua yang bisa diganti adalah nadir. Sekiranya nadir ormas B tadi tidak optimal, lalu wakif minta, saya mau pindahkan ke nadir ormas C, ke nadir ormas C, nadir ormas D, silahkan. Karena nadir itu bukan pemilik. Namun yang cukup disayangkan ya, di tempat kita ketika sudah diamanahkan kepada nadir tertentu, terkadang kekuatan nadir ini seolah-olah lebih tinggi daripada kekuatan wakif. Sehingga misalnya wakif berubah pikiran, saya nggak mau sama nadir A, saya mau ganti ke nadir B. Itu rame dulu, Pak, ribut dulu, baru kemudian terjadilah apa yang terjadi. Dan itu cukup banyak, sehingga banyak terjadi ketegangan antara wakif dengan nadir gara-gara mungkin bisa saya sebut ketidakpahaman tentang masalah aturan wakaf. Yang lebih berhak untuk menunjuk nadir itu wakif, karena dialah yang berwakaf. Bahkan para ulama mengatakan siapa yang paling berhak jadi nadir? Wakif sendiri. Wakif sendiri itu yang paling berhak jadi nadir. Andaikan wakif ini memutuskan, ya sudah saya kelola sendiri, saya akan kelola sendiri bersama keluarga, boleh. Karena wakif juga bisa jadi nadir, bahkan dia nadir yang paling berhak. Nanti insya Allah akan kita baca rinciannya di buku ini. Baik. Berikutnya kita beralih ke rukun wakaf. Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun wakaf ada 3. Coba lihat di buku ya, halaman 83. Yang pertama subjek wakaf, meliputi 3 orang tadi, wakif, nadir, dan penerima manfaat wakaf. Yang kedua objek wakaf, mauquf. Yang ketiga, coba lihat di buku ya, di situ ada tulisan higot. Kelihatan, Pak? Ya, ada tulisan apa? Higot. Yang benar sigot. Itu S-nya hilang. Yang betul sigot. Apa itu sigot? Yang dimaksud sigot wakaf adalah pernyataan wakaf dari pihak wakif. Pernyataan wakaf dari pihak wakif. Sudah? Yang tertulis higot itu tolong diganti, yang betul sigot. Baik. Selanjutnya kita akan baca ketentuan wakaf. Ada beberapa ketentuan terkait rukun wakaf. Pertama, ketentuan terkait wakif, orang yang wakaf. Ketentuan terkait orang yang wakaf. 1. Wakif harus jaiz tasarruf lil waqfi. Maksudnya adalah dia adalah orang yang memiliki kelayakan untuk berwakaf. Saya ulang, wakif harus orang yang memiliki kelayakan untuk berwakaf. Kelayakan ini yang menentukan apakah wakafnya dianggap sah atau tidak dianggap sah. Lalu kriteria apa saja yang disebut kelayakan wakaf? Di situ saya sebutkan: 1. Berakal,
2 baligh, 3 rasyid. Berakal, baligh, rasyid. Udah? Berakal kita tahu ya. Baligh kita tahu. Apa itu rasyid? Di buku saya sebutkan. Rasyid adalah kedewasaan dalam menggunakan harta. Kedewasaan dalam menggunakan harta. Ada nggak Pak orang yang baligh tapi belum rasyid? Banyak. Misal, kelas berapa anak laki-laki itu baligh? SMP kelas berapa? Yang laki-laki? Kelas 1? Belum ya? Kelas 2. Anggaplah di usia sekitar 15 tahun. Berarti kelas 2 atau kelas 3. Sudah? Anak laki-laki kelas 3 SMP jual beli mobil, boleh enggak? Boleh? Boleh, kelas 3 SMP loh ya. Anak laki-laki kelas 3 SMP jual beli tanah, boleh? Ketinggian ya. Nah, kita akan mengatakan, oh enggak boleh. Loh kenapa enggak boleh? Kan sudah baligh. Iya, kamu sudah baligh, tapi kamu belum rasyid. Kamu belum dewasa. Sehingga ada anak laki-laki kelas 3 SMP wakaf tanah. Ini warisan dari bapak saya, aku wakafkan untuk pondok. Boleh enggak? Di usia kelas 3 SMP. Wah, itu akan jadi berita viral. Sehingga orang akan menganggap, oh ini aneh, belum memenuhi syarat. Usia kamu baru kelas 3 SMP, masa kamu sudah wakaf dengan nilai tanah segitu? Orang akan menganggap itu aneh. Tapi boleh nggak Pak seperti ini? Ya, di sini ada syarat harus rasyid. Syarat kedewasaan itu menjelaskan bahwa orang di usia segitu mungkin sudah baligh, tapi karena dia belum rasyid, maka dia belum diperkenankan untuk melakukan praktek wakaf. Kalau jual beli yang ringan, jual beli jajan, jual beli yang lebih murah, yang murah-murah, insya Allah tidak masalah, mainan ya. Tapi kalau sampai jual beli tingkat mahal seperti tanah, rumah, kemudian kendaraan, itu kelas 3 SMP belum waktunya. Baik. Selanjutnya, yang kedua, kriteria yang kedua, wakif harus orang yang punya kebebasan al-ikhtiyar. Maksudnya di sini adalah tidak ada paksaan. Kalau dia wakaf dengan dipaksa, tidak sah. Misalnya orang diminta wakaf, ayo Pak, wakafkan tanahmu. Kalau enggak, tak penjara kamu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena pemaksaan seperti ini tidak diperkenankan dalam praktek semua muamalah. Sebab orang muamalah yang terhitung sah apabila dia diberi kebebasan untuk melakukannya. Tidak ada paksaan. Sudah? Kecuali pada satu kondisi. Ketika maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Misalnya, ada orang tanahnya kena tol atau kena jalan, udah? Dia nggak mau dijual. Udah pokoknya mati urip ini peninggalan bapak saya, nggak bakalan pernah saya jual. Ya, masa jalannya mumbul, meter belok gini. Gimana kira-kira? Wah, itu bisa berbahaya. Nah, mengingat ini adalah untuk kepentingan umum, maka maslahatul ammah muqaddamatun ala maslahatil khassah. Maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Sehingga dalam hal ini tidak boleh misalnya orang mempertahankan karena di sini ada, ini adalah hak saya. Terus yang boleh gimana? Dia boleh dipaksa. Ya sudah, mau tidak mau tabrak. Nah, terus gimana? Tetap dibayar. Tetap dibayar, tapi yang bersangkutan boleh dipaksa untuk menjual. Nah, berikutnya adalah al-hurriyah, kemerdekaan. Maksudnya adalah wakif bukan budak. Kalau wakif seorang budak, wakafnya tidak sah sebab budak tidak punya harta.
Terus yang keempat, wakif harus pemilik objek wakaf. Karena wakaf untuk objek yang bukan miliknya tidak sah. Misalnya ada orang wakaf tanah di sebelah sana, itu punya siapa? Tidak tahu. Nah, kok enggak tahu kamu wakafkan? Yang bukan miliknya tidak boleh di. Baik, mohon maaf ya. Kasus tanah milik kas desa. Nah, dan sekarang kan sedang dirapikan oleh pihak Keraton Jogja. Lalu dibangun masjid di atasnya. Boleh nggak Pak itu? Hah? Boleh. Sudah terlanjur. Akhirnya kan jadi rame belakangan. Oh ternyata ini kas desa. Sementara pihak keraton belum mengizinkan. Sebab itu adalah SG Sultan Ground misalnya. Nah makanya kalau sebelum melakukan wakaf seperti itu, karena kan di situ ada bangunan wakaf, maka tolong pastikan dulu kejelasan pemilik lahan dan nanti baru bisa dilakukan proses wakaf. Ada satu kasus Pak, tidak jauh dari lingkungan kerajaan. Ada seorang bapak yang dia bangun mushola di tanahnya, dan masyarakat di situ biasa sholat jamaah di mushola ini. Bertahun-tahun seperti itu. Kalau nggak mushola ya masjid lah. Bertahun-tahun mereka sholat di situ. Sampai kemudian bapaknya ini meninggal. Udah? Nah anaknya protes. Lalu dia ingin menjual tanah itu. Karena dia butuh duit hanya untuk beli motor gede. Beli motor apa ya? Pokoknya motor yang gede lah. Akhirnya tanah itu mau dijual. Masya Allah, akhirnya rame lah satu kampung. Nah, kalau tanah ini dijual, gimana nasib masjidnya ini? Sementara dulu masjid ini adalah masjid yang sudah lama jadi tempat ibadah masyarakat, mereka sholat di situ, jamaah di situ dan seterusnya. Akhirnya setelah dicari tahu sebabnya, si anak ini hanya butuh duit kurang lebih 50 juta. Iuran seluruh warga. Gimana caranya untuk menyelamatkan masjid ini agar tidak dijual tanahnya? Ya, kemudian dibelikan motor sesuai yang diinginkan. Nah, itu contoh kasus ketika tidak ada kejelasan mengenai status lahan. Apakah itu sudah diwakafkan ataukah belum? Oleh karena itu, barangkali ya, yang tahu sejarah tentang lahan yang di situ ada bangunan tempat ibadah atau pesantren atau yang lainnya, mohon agar mumpung orangnya masih hidup segera ditegaskan. Ini wakaf atau dipinjemi. Kalau sudah jelas yakin mau diwakafkan, segera diikrarkan wakaf kemana? KUA. Sebab KUA itu sekaligus sebagai pejabat pembuat ikrar wakaf, PPIW. Nah, Bapak bisa baca ya. Di KUA itu ada plakat KUA, Kantor Urusan Agama. Sebelahnya nanti biasanya ada tulisan PPIW, Kantor Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf. Nah, kalau sudah dilaporkan ke KUA, nanti dibuatkan ikrar wakaf, kemudian KUA akan membuatkan belangko ikrar. Nah, itu bisa dilampirkan untuk dilaporkan ke BPN. Setelah sampai BPN, nanti akan diubah status tanah dari yang sebelumnya SHM, sertifikat hak milik, sekarang berubah jadi HGB, hak guna bangunan, karena tanah ini sudah menjadi tanah wakaf. Dan kemudian diserahkan ke nadhir sebagai pengelola lahan wakaf. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini nggak bisa diwariskan, ahli waris juga nggak punya hak untuk menjual karena sudah resmi negara tanah ini diwakafkan. Baik, walhamdulillah ternyata negara kita juga peduli dengan seperti ini. Dan bahkan negara punya badan wakaf yang dia menangani urusan wakaf. Termasuk lahan-lahan wakaf tadi, kalau sudah masuk ke badan wakaf sebagai bagian dari tempat wakaf atau lahan yang diwakafkan, nanti akan dipantau oleh badan wakaf.
Sehingga sebenarnya negara itu memberikan layanan untuk kegiatan agama masyarakat. Saya bertetangga dengan salah satu guru besar Fakultas Hukum UGM, dan kami sering berdiskusi tentang masalah aturan-aturan di negara ini, dan juga beliau sering tanya tentang masalah aturan-aturan di syariat Islam. Sampai kita pada titik kesimpulan, sebenarnya negara kamu itu tidak lepas tangan dalam urusan agama. Ternyata negara juga memberikan layanan berkaitan dengan masalah hukum agama. Ada aturan pernikahan, ada aturan masalah waris, ada aturan tentang ini dan seterusnya. Kalau undang-undang pernikahan ada ya. Kalau waris itu dikembalikan ke KHI dan seterusnya. Sehingga sebenarnya kaum muslimin sangat memungkinkan. Bisa nggak sih Pak kita menerapkan sebagian syariat Islam di negara ini? Jawabannya sangat mungkin. Bapak sholat 5 waktu itu kan bagian dari syariat Islam. Apa negara melarang? Kita puasa Ramadan juga bagian dari syariat Islam. Kita merayakan sholat Id, mau di lapangan atau di masjid, kaum muslimin dikasih kelonggaran. Maka sebenarnya negara ini memberikan layanan bagi masyarakatnya untuk menjalankan syariat agama. Cuman terkadang tidak dimanfaatkan. Sehingga orang mau wakaf, negara melayani. Gimana cara wakaf yang benar? Ternyata ada layanan yang diberikan oleh negara, dan itu cukup kuat, punya kekuatan hukum. Kalau sudah resmi jadi wakaf, nanti dia tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan dan seterusnya. Selanjutnya, ketentuan yang kedua, ketentuan terkait penerima manfaat wakaf, al-mauquf alaih. Ketentuan untuk penerima manfaat wakaf lebih longgar dibandingkan ketentuan untuk wakif. Karena posisi penerima tidak mengeluarkan harta, namun hanya menerima. Hanya saja ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, penerima wakaf memungkinkan untuk mendapatkan manfaat dari objek wakaf, sehingga dia harus orang yang masih hidup, kecuali wakaf lahan pemakaman, penerimanya orang yang sudah mati, dan ini pahalanya besar. Sehingga misalnya saya mau wakaf lahan makam untuk si A. Si A ini orang tidak mampu, sementara kalau mau dimakamkan di sini bayarnya harus mahal. Kalau di Jogja mungkin belum begitu kelihatan. Di Jakarta, Bekasi, Masya Allah ya. Sampai yang namanya makam itu gimana Pak? Ditumpuk. Mereka sudah kehabisan lahan makam. Baik Pak, bawa keluar mahal-mahal. Pemakaman Islam yang ada di Kerawang itu berapa? 50 juta. 50 juta. Itu yang ekonomi. Terus yang bisnis berapa? Masya Allah, makamnya bagus, tanahnya luas, pemandangannya indah, sehingga yang dimakamkan di situ nggak bakalan pindah. Betah. Kalau betahnya nggak tahu ya, tapi dia nggak pindah. Masya Allah. Seperti apa namanya, Sandiago Hill. Ya, itu berapa itu? Yang paling murah, paket ekonomi. Lebih mahal daripada rumah Bapak. Kalau ada perumahan per kapling berapa sekian? Wah, di Sandiago Hill per kapling lebih mahal. Karena ada bangunannya, ada tamannya, baru kemudian di situ ada makam. Sehingga nanti yang peziarah tinggal masuk ke dalam bangunan, di situ ber-AC, Pak. Masya Allah. Kamar mandi dalam. Khususnya yang peziarah loh ya. Kalau makamnya tetap di luar. Masya Allah. Nah,
Mereka yang nggak mampu nggak bisa seperti itu. Baik, kita makamkan di tempat umum, biayanya berapa? 5 juta, nggak mampu orangnya. Saya wakaf tanah ini, sak beli. Tolong dia dimakamkan di situ. Berarti dia menyediakan tempat tinggal bagi jenazah muslim ini sampai kiamat. Pahalanya besar. Yang kedua, bahwa objek wakaf tidak boleh digunakan untuk maksiat. Sehingga tidak boleh wakaf untuk tempat judi, tempat zina, atau tempat ibadah non muslim. Nah, dulu kan sempat viral itu ya, sampai dapat penghargaan dari mantan Menteri Agama karena dia wakaf kepada non muslim. Kalau nggak salah di mana? Pernah dengar beritanya? Jadi kalau orang Kalimantan atau mana, dia wakaf lahan dan diwakafkan, dia orangnya muslim, tapi diwakafkan untuk non muslim. Ya, dalam aturan agama kita tidak boleh seperti itu. Kenapa Pak? Nah, kalau itu dipakai untuk kegiatan non muslim, misalnya isinya kesyirikan atau perbuatan memuji selain Allah, mengagungkan selain Allah, nanti kan kesyirikan. Yang wakaf turut mendapatkan dosa jariyah. Sehingga yang seharusnya wakaf itu pahala jariyah, ini berkebalikan, jadinya dosa jariyah. Karena diwakafkan untuk maksiat. Banyak orang yang, mohon maaf ya, saya boleh sebut nuraninya kejungkir. Dia kalau untuk kegiatan agama itu nggak semangat. Tapi kalau giliran kegiatan maksiat semangat. Bahkan berani keluar duit untuk maksiat. Kampung ini mau konser nggak? Butuh berapa? Saya siap. 50 juta. Ngundang artis, masya Allah. Ngundang biduan dan seterusnya. Yang penting ada rame-rame. Tapi giliran suruh nyumbang masjid, sepeser pun nggak mau keluar. Dan orangnya muslim. Orangnya muslim. Pak, kampung ini perlu jadilan Pak. Wah, diadakanlah jadilan. Baik, saya sendiri yang akan bayari. Berapa biaya jadilan? Ya. Mulai dari yang kesurupan, sampai biaya-biaya makan beling, sampai asuransinya dia sendiri. Nah, ini semuanya karena nuraninya kejungkir. Masya Allah, orang ini untuk kegiatan maksiat semangat, kegiatan taat anti taat. Yang ketiga, tidak disyaratkan untuk memberikan manfaat kembali kepada wakif. Kalau ada syarat seperti itu tidak boleh. Misalnya, penerima harus memberikan bagi hasil untuk wakif, atau penerima manfaat wakaf harus mengganti dengan objek lain untuk wakif. Saya mau wakaf tanah ini, tapi syaratnya saya harus digantikan tanah yang lain. Itu bukan wakaf Pak, namanya tukar tambah. Sehingga kalau tukar tambah nggak jadi wakaf. Mas, saya mau wakaf mobil untuk operasional, tapi syaratnya ya, nanti kalau saya keluar kota saya harus boleh pakai. Nah terus, ya kalau setiap sekali saya keluar kota akan pakai mobil itu, kasih tahu wakaf nih kayak gini Pak. Berarti memang dia belum melepaskannya. Baik, insya Allah paham ya. Saya ulangi, 3 ketentuan terkait penerima wakaf. 1 apa? Orangnya harus bisa memanfaatkan alias hidup. Yang kedua apa tadi? Tidak boleh diperuntukkan untuk kegiatan maksiat. Yang ketiga, tidak boleh ada syarat di mana wakif harus mendapatkan manfaat dari objek itu. Baik. Berikutnya kita beralih ke ketentuan objek wakaf. Beberapa ketentuan objek wakaf. 1, objek wakaf harus halal manfaat. Kalau barang haram tidak bisa diwakafkan. Misalnya wakaf berhala, boleh nggak? Nggak boleh. Mau taruh mana berhala? Masjid Baitur Rahman butuh berhala Pak. Saya mau wakaf berhala, tidak bisa. Itu Pak, patung Gupolo
Tahu patung Gubolo? Ya. Yang bawa pentung, buto cakil, ditaruh di pintu gerbang masjid. Pantas nggak? Kenapa? Karena yang seperti ini benda yang tidak boleh dipasang. Sehingga wakaf seperti ini hukumnya dilarang sebab dia adalah barang yang haram manfaatnya. Wallahu a'lam. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu, baru setelah itu nanti kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan ketentuan objek wakaf. Berikutnya, objek wakaf harus punya nilai. Kalau dia benda yang tidak punya nilai, nggak bisa diwakafkan. Contohnya apa, Pak? Akik misalnya. Dulu akik itu benda bernilai dulu ya. Waktu wabah akik masih tersebar di mana-mana. Sekarang hilang nilai. Sehingga orang wakaf akik itu bisa nggak? Nah, buat apa? Ketika nggak ada nilai, maka tidak bisa diwakafkan. Aku mau wakaf daun, Mas ngerepoti untuk ngerawat ya. Sehingga buat apa daun ini diwakafkan? Nggak ada nilainya. Ketika nggak ada nilainya, maka tidak bisa diwakafkan.
Yang ketiga, objek wakaf harus memiliki ketahanan. Yang dimaksud memiliki ketahanan adalah tidak habis pakai. Baik, sedekah air, sedekah listrik, sedekah makanan dan seterusnya, apakah bisa disebut wakaf? Mengenai penamaan, ulama beda pendapat. Tapi mereka sepakat itu boleh. Jadi sedekah air minum, sedekah air untuk wudhu, sedekah listrik dan seterusnya, itu boleh. Tapi apakah itu bisa wakaf? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Coba kita lihat di sini keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, jika ada orang yang bilang pribadi, saya lebih cenderung mengatakan bahwa wakaf untuk objek yang habis pakai itu tidak sah. Maka sebutannya bukan wakaf, tapi sedekah biasa. Contohnya makanan, air, minyak. Kalau misalnya masjidnya butuh minyak untuk penerangan seperti masa silam dan seterusnya. Termasuk misalnya, Pak, listrik masjid nomornya berapa? Sekian, saya belikan token. Dia belikan token 500.000. Saat dia belikan token 500.000 untuk listrik masjid, jadinya apa? Ya, dia sedekah, bukan wakaf. Berikutnya, objek wakaf harus jelas batasannya, sehingga kalau harta nilainya harus jelas. Tidak boleh orang mengatakan seperti ini, aku wakafkan sebagian hartaku untuk Masjid Baitur Rahman. Sebagian itu yang mana, Pak? Ya pokoknya sebagian. Tidak boleh seperti itu, karena jadinya tidak jelas. Sebagian itu harus jelas. Yang kelima, objek wakaf harus menjadi milik penuh wakif, dan tidak boleh objek yang masih sengketa. Ini masih ada sangkut pautan milik orang lain, terus diwakafkan. Oh, jangan kayak gitu. Lah terus gimana? Selesaikan dulu urusan kamu dengan pemilik, dengan pihak lain yang bersengketa. Nanti kalau sudah jelas, baru silahkan diwakafkan. Dan ada banyak kasus ya, wakaf yang kemudian mangkrak gara-gara apa? Masih sengketa. Makanya diselesaikan dulu, baru diwakafkan. Ada kasus ya. Jadi ada orang yang masih sengketa lahan, terus dia pusing. Saya sudah nggak sanggup lagi untuk ngurusi sengketa ini, biayanya mahal. Akhirnya diserahkan. Ya sudah, saya serahkan ke lembaga A, yayasan A. Dah, kamu selesaikan sengketa itu. Kalau menang, tanah itu jadi milik. Nah, terus lembaga ini berusaha untuk mempertahankan. Itu kan harus maju ke pengadilan, sehingga butuh biaya, butuh sewa lawyer dan seterusnya. Pertanyaannya, boleh nggak lembaga ini open donasi untuk berusaha memenangkan lahan tadi? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh, kenapa tidak? Jadi lahan ini masih sengketa. Awalnya si A ini memiliki lahan ini, tapi kemudian dikisruh sama orang.
Nah, saat dikisru itu ternyata yang kisru ini nggak main-main, serius ternyata. Lalu orang ini pusing. Daripada saya nggak dapat apa-apa, nanti juga lepas nggak ada apa-apa. Trial error, saya wakafkan ke si A, ke lembaga A atau ke lembaga B. Cuman minta kepada lembaga B menyelesaikan. Nanti kalau menang, tanah ini jadi milik lembaga B. Nah, akhirnya tarung di pengadilan. Untuk memenangkan itu kan butuh amunisi. Boleh nggak buka donasi? Jadinya masih gambling. Donasi tapi nanti kemanfaatannya gambling. Menang dapat tanah, kalah hilang. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kecuali kalau donaturnya diberitahu, Pak, ini sifatnya sukarela loh ya Pak. Menang dapat, kalah duit Bapak hilang. Ya sudah Mas, nggak apa-apa. Itu duit saya sudah lepas. Saya donasikan untuk itu. Silahkan. Tapi kalau donaturnya tidak diberitahu, nggak boleh. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Baik. Kemudian satu lagi terkait sigot ya. Sigot wakaf ada dua, ada yang sharih, yang tegas. Misalnya orang mengatakan saya wakafkan tanah ini ke lembaga A, itu boleh. Namanya sigot sharih. Yang kedua, pernyataan yang tidak tegas atau sigot kinaya. Itu adalah pernyataan wakaf yang disampaikan secara tidak tegas. Ada kemungkinan bermakna wakaf, ada kemungkinan tidak bermakna wakaf. Misalnya, ada orang punya lahan ya, terus bilang sama pesantren, ini kalau mau dipakai pesantren silahkan, nggak apa-apa, pakai aja. Nah, terus sama pesantren dipakai parkir atau dipakai untuk gudang. Nah, cuman kan nggak jelas, pakai aja itu wakaf atau bukan? Itu namanya apa? Kinayah. Nah, untuk sigot yang tidak tegas ini belum bisa bernilai wakaf sampai ada indikator yang menunjukkan bahwasanya itu wakaf. Misalnya dia mengizinkan sepenuh hati, sudah pakai aja selamanya. Nah, kalau sudah ngomong kayak gitu berarti wakaf. Oleh karena itu yang tidak tegas seperti ini sebaiknya diminta ketegasannya. Apakah itu betul-betul mau diwakafkan atau hanya dipinjamkan? Wallahu a'lam. Walhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sederhana ini bermanfaat. Dan yang lebih penting adalah mari kita bangun semangat untuk wakaf semampu yang bisa kita jangkau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.